Siapa aja sih yang berhak dapat? Apa semua guru otomatis dapat? Nah, kita masuk ke bagian kedua buat ngecek syarat-syaratnya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia nih semacam checklistnya. Coba kita periksa satu-satu ya. Pertama, status Anda harus ASN daerah, entah itu PNS atau PPPK. Udah? Oke. Kedua, wajib punya sertifikat pendidik yang masih berlaku. Ketiga, nah ini poin penting, Anda tidak sedang menerima tunjangan kinerja atau TPP dari Pemda. Keempat, data Anda di sistem Dapodik harus valid dan terverifikasi. Dan yang terakhir, nama Anda harus resmi diusulkan oleh Pemda. Kalau kelima poin ini udah centang semua, harusnya sih nama Anda aman ada di daftar penerima. Oke, anggaplah syarat-syarat tadi udah terpenuhi semua. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Kita bakal ngikutin perjalanan uangnya dari kas negara sampai akhirnya bisa mendarat dengan selamat di rekening kita. Kayak apa sih prosesnya? Biar gampang, kita bayangin aja ini kayak proses ngirim paket, oke? Langkah pertama, paket uangnya dikirim dari gudang pusat Jakarta ke cabang-cabang daerah atau yang disebut kas daerah. Nah, pas nyampe di daerah, petugas cabang yaitu Pemda harus ngecek satu-satu alamat penerimanya. Pakai apa? Pakai data Dapodik. Kalau semua alamat udah valid, baru deh Pemda ngeluarin surat perintah kirim namanya SP2D. Kalau surat ini udah keluar, barulah kurirnya, yaitu bank, bisa nganterin paketnya langsung ke depan pintu, maksudnya ke rekening Anda. Tapi, kita semua tahu lah ya, nggak semua paket itu datang tepat waktu. Kadang ada aja yang telat. Nah, ini yang membawa kita ke bagian keempat, bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu jawabannya oleh banyak dari kita. Kenapa sih bisa telat? Nah, ini dia kan pertanyaan besarnya, uangnya udah dikirim ke daerah dari akhir Desember loh. Tapi kok udah masuk pertengahan Januari masih banyak yang nanya, duitku mana kok belum cair? Kenapa bisa begitu? Ternyata ada beberapa biang kerok utama nih. Pertama, urusan administrasi. Tiap Pemda itu harus bikin aturan lokalnya dulu, terus ada audit juga. Proses ini makan waktu, nggak bisa sehari dua hari. Kedua, ini yang paling sering jadi masalah. Data di Dapodik nggak sinkron. Ibaratnya alamat di paketnya nggak jelas, jadi kurirnya bingung. Ketiga, bisa juga ada gangguan teknis. Misalnya server info GTK-nya lagi error. Dan yang terakhir, ya simpelnya kecepatan kerja 546 daerah di Indonesia itu beda-beda. Ada yang gercep, ada yang santai. Biar lebih jelas, coba kita lihat data per 13 Januari ini. Dari total 546 daerah, lihat deh, ada 333 daerah yang udah nerbitin SP2D. Artinya, di 333 daerah ini, proses transfer ke rekening guru udah jalan. Ini kabar baiknya. Tapi, masih ada sekitar 213 daerah yang masih dalam proses. Nah, kalau